Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Om Nuris CMKM. Teman-teman, sebagai variasi izinkanlah saya melanjutkan video saya tentang belajar membuat rumah seperti yang terjadi di deskripsi channel saya. Memang ada ya, ini yang sudah disetujui oleh YouTube. Teman-teman, untuk penonton saya kan banyak yang usia-usia membuat rumah ya. Tidak ada salahnya belajar membuat rumah, karena kalau tidak belajar membuat rumah, kita tidak tahu dan kita tidak bisa mengawasi. Akhirnya misalnya menjadi rumah, budgetnya bisa membumbung tinggi dan kadang-kadang tidak sesuai dengan angan-angan. Membuat rumah tidak bisa begitu saja diserahkan pada tukang. Untuk itu Anda harus memahami satu persatu dikala mau membuat rumah. Rumahnya seperti apa, dana saya berapa, kemudian cukupnya nanti memiliki rumah seperti apa, sehingga rumah jadi kita tidak banyak punya pinjaman, banyak punya tanggungan, akhirnya bisa menikmati dengan nyaman. Misalnya ini mulai dari atas saja, yaitu gewel atau gunungan. Ini rumah atap pelana teman-teman. Ini adalah rumah atap pelana. Nah, atap pelana itu seperti ini ya teman-teman ya, hanya dua sisi, belakang samping ke depan atau bisa kiri dan kanan. Yang penting hanya atapnya hanya dua sisi. Kalau yang empat sisi itu bisa namanya atap loji atau atap doro gepak dan lain sebagainya, itu banyak ya. Tetapi ini yang paling praktis, kemudian tidak banyak mengeluarkan biaya. Tetapi teman-teman, apa yang perlu Anda ketahui tentang atap pelana ini ya teman-teman, sambil saya bercerita ya. Untuk menentukan atap pelana untuk genteng itu sudutnya yang paling rendah adalah 30 derajat seperti ini. Nah, kemudian dikala Anda mau membuat ini, Anda harus tahu tinggi gewel segitiga itu ya, itu berapa ya, tingginya itu berapa, Anda harus tahu. Kalau Anda tahu, nanti misalnya membuat rumah ada kesalahan, Anda bisa ngecek ya. Saya ceritakan saja misalnya seperti ini. Ini temboknya itu 6 meter. Jadi kalau membuat atap pelana dengan sudut 30 derajat, caranya gampang ya. Dengarkan ya. Panjang tembok kali 30 cm. Kalau temboknya 6 meter, berarti kali 30 adalah 180 ya. 180 cm. Berarti 1,80 meter. Nah, itu. Tetapi kalau ingin agak runcing, bisa ditambah 6 kali misalnya 35 cm. Akhirnya bisa menjadi berapa itu, 6 kali 35 cm, berarti bisa menjadi 180 ditambah 30 bisa 2,10 meter. Itu teman-teman ya. Nah, seperti itu, akhirnya rumah Anda tahu persis bahwa atapnya seperti itu. Kenapa itu seperti itu? Ini paling rendah ya. Kalau agak seperti rumah-rumah Kristen, rumah-rumah orang Amerika, itu bisa lebih runcing ya. Kalau di bawah 30 derajat, kalau genteng itu cenderung akhirnya rembes teman-teman. Akhirnya rembes ya. Ini sambil melihat ya, saya bercerita tentang atap pelana dulu ya teman-teman. Teman-teman dengarkan terus pengalaman saya di dalam membuat rumah ini ya teman-teman. Rumah itu kan panjangnya 8 meter. Jadi 8 meter kalau kali 30 itu kan 240 cm ya. Saya sudah bilang dengan tukang buat tinggi gewelnya 240 cm. Akhirnya oke, gewel sudah dibuat. Kemudian saya lihat dari jauhan, loh bentuknya kok seperti ini, kalau kok aneh gitu loh ya. Kalau sudut 30 derajat itu feeling saya tidak seperti itu. Itu teman-teman ya. Gewel sudah jadi teman-teman, jadi gewel tadi sudah jadi, gunungan sudah jadi. Akhirnya tukangnya saya tanya, Pak tukang, itu si buat tinggi berapa? Saya buat tinggi 200 cm. Saya bilang apa kemarin? 240.
Lah tukangnya kok bilang gini, "Ndas, begitu saja sudah tinggi." Nah, gitu loh teman-teman. Tidak semua tukang itu paham betul secara teknik membuat rumah ya. Jadi rumah atap pelana itu paling rendah sudut 30 derajat. Akhirnya apa teman-teman? Saya suruh narik dengan benang, akhirnya saya suruh memperbaiki. Jadi ada 3 gewel itu diperbaiki hampir 2 hari. Kita rugi biaya teman-teman. Seperti itu. Tetapi kalau tidak ketahuan, rumah kita satu bentuknya jelek, terlalu celeper, kemudian kalau kena hujan, genteng tampias akhirnya masuk ke kayunya mudah rusak, kemudian bisa masuk ke plafon-plafonnya juga rusak. Itu salah satu contoh teman-teman. Jadi contoh yang pertama ya tentang membuat gewel atau membuat gunungan atap pelana, itulah tingginya minimal 30 derajat ya teman-teman. Itu satu materi tentang membuat atap ya. Sudah saya sampaikan ya, seperti itu rumusnya ya teman-teman. Kemudian sambil melihat video saya ini karya saya teman-teman. Ini adalah karya saya buat 5 tahun yang lalu. Maksudnya belajar membuat rumah. Kalau Anda mau belajar, sebelum membuat rumah jauh-jauh tanya ke sana kemari, tanya pada tukang, tanya pada orang yang berpengalaman. Kalau saya membuat rumah dengan budget sekian, ukuran sekian, itu habis berapa? Kalau habisnya sekian itu dapatnya seperti apa? Ya, itulah. Ya, saya juga tanya-tanya seperti itu. Ya, seperti ini misalnya tangga. Nanti akan saya sampaikan membuat tangga yang ideal untuk lantai 2. Membuat tangga itu tidak asal-asalan teman-teman ya. Harus ada ilmunya juga. Idealnya apa, kenyamanan untuk lantai 2, karena tangga ini juga tangga ini vital untuk rumah lantai 2. Kalau tangganya salah, menjadi tidak nyaman, lantai 2 tidak akan terpakai. Ini sambil melanjutkan bahwa kemarin 1 bulan yang lalu saya membuat video tentang lantai 2 dengan dak hebel bata ringan. Hasilnya seperti ini. Ini untuk studio teman-teman. Ini seluas hampir 80 meter persegi, ini menggunakan bata ringan atau hebel ya. Sudah di keramik seperti ini ya. Nah, ini sudah 5 tahun tidak apa-apa. Biayanya hemat 50%. Kalau ingin tahu contohnya seperti apa, ini loh. Lah inilah besi siku digandeng menjadi satu, dilas, kemudian nanti bata ringannya ditelusup-telusupkan di itu. Itu kenapa dilubangi teman-teman? Biar ada udara atau cahaya yang masuk ke ruang satu, ke lantai 1 ya. Karena biar tidak gelap walaupun tidak memakai lampu. Jadi kadang-kadang kalau tidak dipikir, ini penting. Jadi rumah itu tanpa lampu gelap sekali ya. Biar tidak gelap, akhirnya di lantai 2-nya dipasang kaca seperti ini. Ada pantulan cahaya, akhirnya masuk ke lantai 1 seperti itu kan ya. Ini namanya belajar ya. Di sana juga ada dapur, itu saya beri void juga, tetapi masih saya tutup karena bahaya untuk anak-anak. Nanti akan diberi kaca ya teman-teman. Jadi dapurnya itu walaupun mungkin tanpa lampu, tetap masih terang ya. Kemudian ini jeding ya, kamar mandi di lantai 2. Ada yang mengkhawatirkan kalau lantai kan mesti rembes airnya. Kalau selama membuatnya di atas ini rapat, ternyata selama 5 tahun ini aman-aman saja menggunakan dak hebel ya, menggunakan dak hebel. Sambil melihat video ini, kita sambil bercerita apa yang saya temukan teman-teman ya. Rumah ini rumah tipe 36 teman-teman. Luas tanahnya adalah 8x11, kita buat full bawah dan atas ya. Seperti yang nama ini ya. Dalam membuat kegiatan pasti ada yang salah teman-teman. Ini namanya railing, pagar void ya. Jadi void itu lubang dari lantai atas, di lubang biar kelihatan dari lantai bawah. Ini jangan dilakukan, ini salah saya teman-teman. Jadi kalau membuat railing di void atau balkon itu adalah terasnya lantai atas ya. Itu jangan menggunakan besi yang dipasang vertikal seperti ini ya. Karena apa? Ini cenderung untuk mainan anak-anak dipanjat ya.
ini sudah terlanjur salah. Untuk itu makanya pentingnya belajar. Dalam membuat itu kadang-kadang kita hanya praktis dan artistik, segi keindahannya saja menurut selera kita, tetapi kadang-kadang fungsinya ini jangan. Ini ya kalau anak-anak sudah besar enggak apa-apa, anak-anak kecil pasti seneng ini dipanjat, akhirnya bahaya kan. Dalamnya ada 4 meter teman-teman ya. Oke, seperti itu. Ini disarankan jangan menggunakan railing void maupun railing balkon dengan rangkaian besi yang yang mendatar ya. Kita lanjut teman-teman, untuk pintu dan jendela di lantai 2 karena terkena matahari saya menggunakan alumini. Jadi alumini itu kelebihannya tidak akan nekang oleh panas ya, tidak mengembang, tidak perlu dipolitur, jadi tidak perlu perawatan. Kemudian sekali kita pesan sudah sak pasangnya ya. Kemudian ini yang namanya balkon teman-teman ya, railingnya kan juga begitu, banyak yang mendatar, itu disarankan jangan ya. Kalau Anda membuat jangan seperti itu. Ini pentingnya belajar membuat rumah ya. Seperti ini teman-teman, ini menggunakan alumini ya. Jadi alumini itu mungkin berpuluh-puluh tahun tidak akan pudar ya. Kalau kayu jati itu banyak sekali perawatannya, harus dipolitur dan lain sebagainya. Gini situasi di sebuah perumahan ya, tipe 36 dengan luas tanah 8 kali 11 itu kalau sudah memang dimodifikasi sudah cukup ya, karena ini di dalamnya untuk studio teman-teman ya. Untuk studio ini maaf, ini masih berantakan teman-teman karena baru digunakan oleh salah satu teman-teman dari fotografer, akhirnya masih belum dikembalikan ya. Nanti akan dibersihkan kembali ya. Seperti ini barang-barangnya masih belum diambil karena fotografer yang datang ke sini bisa membuat dekorasi sendiri ya. Seperti ini ya. Kemudian teman-teman kalau membuat rumah lantai 2 berapapun bentuknya, usahakan jangan dihabiskan semua. Ada void, ini lubang ya. Ini lubangnya lumayan besar, ini ada 2,5 meter kali 4. Lubang itu gunanya untuk apa teman-teman? Jadi gunanya untuk biar lantai 2 dan lantai bawah ini tidak terisolir, tidak tersendiri ya, sehingga ada satu komunikasi. Misalnya pas di lantai atas ada yang memanggil pun bisa, kemudian misalnya pun anak kecil, anak-anak kita yang mau diberikan kamar di atas tentunya berani karena tidak terisolir seperti ini ya. Nah, rata-rata kan kalau kita butuh ruangan kan tidak ada habisnya. Ini kalau dilihat dari void lantai atas ke lantai bawah seperti ini, disarankan void harus ada seperti tadi. Untuk ruangan keluarga kita lubangi kecil biar tetap terang seperti ini teman-teman. Jadi dengan budget sederhana pun akhirnya juga bisa membuat rumah yang ideal artinya seperti ini. Lantai 2 tidak terisolir, akhirnya anak kecil pun berani sendiri di lantai atas. Kadang-kadang itu tidak dipikirkan, akhirnya setelah jadi dengan biaya mahal, lantai 2 tidak terpakai, akhirnya sia-sia ya, menjadi rumahnya burung seriti seperti itu ya. Nah, seperti itu ya. Coba kita turun. Nah, ini karena kita lihat kelihatannya menukik, ternyata ini tangganya datar teman-teman ya. Karena menggunakan kamera, mungkin lusa saya akan bercerita tentang membuat tangga yang ideal ya. Tangga yang ideal itu nyaman untuk naik dan turun, dan ternyata banyak saya tanya-tanya itu banyak orang yang tidak paham, banyak yang tidak tahu, akhirnya setelah jadi kecewa, getun ya. Seperti ini teman. Kira-kira itu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan secara garis besarnya. Ada membuat gunungan seperti itu ya. Kemudian untuk railing itu sebaiknya jangan menggunakan yang horizontal tapi vertikal karena bahaya untuk anak-anak. Rumah di perumahan seperti ini menurut saya ya untuk orang-orang yang pas-pasan sudah lumayan ya ini teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman, ikuti sampai akhir video saya.